Ini loh dok, kok kayaknya kok mau jerawatan ya? Soalnya tuh kayak udah mulai pegel-pegel gitu loh dok. Kira-kira kenapa ya dok kok bisa tiba-tiba jerawatan? Itu nanti kita konsultasi aja ke dokter Dian SPKK. Kebetulan aku mau janjian sama beliau. Nah boleh tuh, pas banget. Yuk kita ke sana aja. Yuk. Selamat siang dokter, gimana dok kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak Baik ya Betsy. dok Ya. ya. Gini dok, tadi tuh saya kan habis ketemu sama dokter Safira nih di luar. Kita tuh lagi ngaca dok, terus kok tiba-tiba kayak ada tanda-tanda mau timbul jerawat gitu dok. Nah jadi kita tuh banyak pertanyaan kok tiba-tiba bisa muncul jerawat itu gimana ya kayak gitu. Nah jadi kita mau tanya-tanya nih sama dokter Dian ya sebagai ahlinya ya dok ya. Bener banget. Iya, Ya. jadi sebenarnya jerawat itu penyebabnya apa sih dok gitu? Kenapa kok kita tiba-tiba bisa timbul jerawat gitu? Nah sebetulnya yang menyebabkan itu tuh ada apa aja? Oke. Jadi nih ya, memang yang namanya jerawat itu memang untuk sebagian besar wanita terutama seperti itu ya. Jadi itu benar-benar hal yang sangat agak membuat tidak nyaman karena Iya. jadi tidak hilang-hilang, kemudian sering muncul juga. Kadang kalau misalnya pas waktu apa sih, misalnya pas waktu mau haid itu juga kadang juga muncul juga. Iya. Jadi masalah buat wanita. Kadang juga bikin minder, bikin nggak Nggak percaya percaya diri diri. seperti itu gitu Ya. ya. Jadi memang sebenarnya yang namanya jerawat itu merupakan suatu ini ya, suatu peradangan kronis ya di folikel pilosebasea, yaitu yang di dalam ada di kulit. Dan itu pun juga sebenarnya penyebabnya ada beberapa hal kayak gitu ya. Di antaranya yaitu yang pertama bisa karena peningkatan dari produksi sebum atau dari kelenjar minyaknya itu dia lebih aktif itu ya. Kemudian juga selain itu juga bisa juga karena proliferasi atau peningkatan dari eh, keratinisasi dari kulit itu sendiri. Jadi sehingga mengakibatkan jadi adanya penumpukan kulit-kulit yang mati, kemudian jadi bisa menyebabkan komedo juga seperti itu ya. Di samping itu juga bisa juga karena adanya campur tangan dari mikroorganisme juga. Di sini mikroorganisme yang berperan yaitu Cutibacterium acnes yang mungkin dulu dikenal dengan Propionibacterium acnes itu ya. Nah, karena dari adanya proses adanya kuman ini kemudian makanya bisa mengakibatkan adanya inflamasi sehingga timbullah jerawat itu seperti itu. Jadi Wah, memang langsung sebenarnya muncul jerawat itu ya dok ya. jadi memang Oke. benar-benar sebenarnya itu kompleks seperti itu ya kayak gitu. Oke. Terus dok, tadi kan salah satu dokter sebutkan penyebab jerawat itu ada penumpukan sebum atau minyak ya dok ya. Nah, yang saya tahu tipe-tipe kulit itu ada yang kulitnya cenderung berminyak, ada yang kering, terus ada juga yang sensitif ya dok ya. Nah, ada nggak sih tipe kulit yang bisa kecenderungan ke jerawatnya itu besar gitu? Apa kulit yang berminyak itu lebih cenderung lebih sering untuk berjerawat atau gimana ya dok ya? Iya, memang benar ya. Jadi memang sebenarnya untuk jenis tipe kulit memang berbanyak macam-macam gitu ya. Ada yang tipe yang berminyak, kemudian ada yang normal, kemudian ada juga yang kering seperti itu. Dan untuk kondisi yang paling sering untuk timbulnya jerawat itu yaitu jenis kulit yang berminyak seperti itu ya. Karena memang dari awal tadi sudah saya jelaskan memang produksi minyak yang berlebih. Jadi pada kulit yang dengan jenis yang berminyak memang untuk produksi dari kelenjar sebasenya itu dia meningkat sehingga makanya dia lebih cenderung untuk bisa timbul jerawat. Akan tetapi ya, jadi untuk jenis kulit kering pun sebenarnya itu kulit yang sebenarnya mudah sekali untuk mengalami iritasi juga. Kadang dengan kondisi kulit kering pun kadang juga bisa juga untuk memicu juga timbulnya jerawat juga seperti itu kayak gitu ya. Iya. Terus ini dok, kadang tuh kan kita suka gemes ya dok, kalau lagi jerawatan tuh pengennya dipencetin gitu, maksudnya biar cepat, pengennya sih biar cepat sembuh, biar cepat keluar gitu. Nah, kalau seperti itu tuh gimana dok? Apa diperbolehkan atau tidak gitu? Terus biasanya kan kadang jangan dipencet tuh nanti timbul apa bekasnya gitu, jadi nggak boleh dipencetin. Nah, itu sebetulnya yang betul seperti apa dok? Boleh atau tidak untuk memencet jerawat gitu? Kalau untuk memencet jerawat itu sebenarnya tidak diperkenankan seperti itu ya, karena itu bisa menambah
proses inflamasi atau peradangan di situ. Jadi bisa semakin berparah, apalagi kadang mungkin ketika kita memencet jerawat itu, kadang mungkin kondisi kulit pas waktu mungkin tangan kita kotor, Lagi jadi nggak mungkin bisa bersih gitu. menambah jadi semakin parah untuk jerawatnya itu sendiri. Selain Mm-mm. itu juga ketika jerawat itu sering dipencet-pencet seperti itu ya, nah nanti bekasnya itu yang akan jadi terus malah Lebih susah. meninggalkan bekas yang kehitaman yang kadang bisa itu efeknya untuk hilangnya itu juga susah seperti itu. Malah Nah lebih juga susah ya dok ya. untuk hilangnya itu bekasnya itu Oke, seperti oke. itu. Kayak gitu. Nah dok, kalau misalkan kita lagi jerawatan nih dok, kadang kan kita ngerasa nggak pede ya dok kalau mau ketemu orang dan lain sebagainya. Nah, kadang kan saya pengen nutupin jerawat saya gitu dok dengan make up. Nah itu sebenarnya tuh kalau make upan waktu berjerawat tuh boleh nggak sih dok? Atau bisa memperparah jerawatnya ya dok ya? Memang susah ya ketika kita berjerawat terus kita pingin ini nutupin biar supaya nggak Iya. kelihatan jerawatnya kayak itu. Sebenarnya ketika kita pas waktu berjerawat parah gitu ya, seperti itu memang tidak dianjurkan untuk menggunakan make up dan antitan untuk bedak atau make up yang tebal seperti itu ya, karena memang itu bisa semakin menyumbat pori-pori yang ada di kulit sehingga bisa menimbulkan komedo juga seperti itu. Akan tetapi misalnya kalau memang diperlukan, misalnya memang mungkin kondisi tertentu, misalnya memang kita harus menggunakan make up itu tidak masalah, asal ketika setelah kita menggunakan make up kita ini harus ini ketika waktu membersihkan make up itu harus benar-benar sampai bersih. Jadi ketika kita melakukan pembersihan kulit itu harus benar-benar tidak ada sisa dari kosmetik itu tersebut kayak gitu, karena bisa menimbulkan tadi itu jadi menumpuk sehingga bisa terbentuk komedo juga seperti itu. Oke, jadi bukannya nggak boleh, boleh-boleh aja, cuman nanti kita harus membersihkannya dengan Iya. lebih ekstra gitu ya dok Ya ya, biar nggak gitu, ada mungkin bisa tumpukan. sampai tidak hanya sekali pembersihan tapi mungkin bisa double cleansing ataupun sampai Oh, triple cleansing juga bisa kalau diperlukan seperti itu ya, karena memang itu bisa benar-benar harus sampai yang bersih seperti itu. Biar benar-benar bersih ya dok ya. Iya gitu. Ya tadi dari dokter Safira kan untuk make up ya dok. Nah kalau untuk perawatan kulit sendiri dok, boleh atau tidak kalau misalnya kita lagi berjerawat, kita melakukan untuk perawatan kulit itu boleh atau enggak ya dok? Oh ya, untuk perawatan kulit di sini maksudnya apa ya? Apakah seperti kayak Ya mungkin kayak facial facial, atau mungkin ya peeling facial seperti itu ya? peeling Oh ya. ya gitu ya. Jadi memang ketika kita kondisi sedang berjerawat yang mungkin yang sedang meradang kayak gitu, seperti itu mungkin tidak disarankan untuk melakukan treatment gitu ya. Dan artian seperti kayak mungkin ketika facial kadang malah bisa semakin memperparah jerawat itu sendiri. Kemudian selain itu juga kayak seperti menggunakan seperti laser itu juga sebaiknya mungkin ditunda dulu sampai mungkin agak mereda seperti itu sih ya kayak gitu. Oke, jadi kalau mau treatment tunggu Tunggu jerawatnya sampai mereda dulu iya ya dok seperti itu, ya. sebaiknya seperti itu ya. Oke. Nah dok, kalau misalkan saya timbul jerawat nih dok, nah itu saya bisa ngobatin sendiri nggak sih dok sebenarnya? Misalnya saya beli obat-obatan di toko kosmetik atau toko obat gitu. Nah itu kandungan apa aja ya dok di dalam obat yang sekiranya itu bisa untuk mengurangi jerawat sendiri itu? Oke. Jadi mungkin kalau untuk jerawat itu sendiri, misal kalau ini ya, misal kalau masih jerawatnya mungkin yang itu mungkin yang ringan gitu seperti itu mungkin bisa ketika bisa diatasi dengan basic skincare atau mungkin perawatan kulit yang dasar itu bisa teratasi, maka belum perlu untuk berobat ke dokter kulit seperti itu. Tapi apabila setelah kita melakukan basic skincare yang sudah rutin, kemudian kok masih tetap aja bandel, kemudian juga kok tidak ada perubahan malah tambah parah seperti itu, nah itu mungkin baru kita bisa berobat ke dokter kulit seperti itu ya. Kemudian mungkin untuk tahap apa aja sih yang misalnya yang bisa misalnya di ini ya, kayak misalnya obat-obatan atau gimana kayak seperti itu, mungkin bisa menggunakan ini yang ada mungkin ada kandungan seperti ada asam salsilatnya atau mungkin niacinamide itu bisa untuk paling enggak untuk mengurangi inflamasi atau peradangan dari jerawatnya itu sendiri, seperti itu bisa. Ya, jadi yang obat total, terus sekarang kan lagi zaman ya dok pakai acne patch yang ditempel iya, itu berarti nggak apa-apa ya dok ya kita Itu beli sebenarnya sendiri ya? bisa sih, misalnya kalau kayak acne patch itu sebenarnya kan untuk selain untuk dia menyamarkan juga kadang bisa juga ada yang ada kandungannya juga di situ, ada salisilatnya juga, jadi bisa kayak untuk mengeringkan jerawatnya juga seperti itu. Jadi mungkin itu bisa misalnya emang ini bisa dilakukan oleh masing-masing seperti itu kayak gitu ya. Itu tadi kan lebih dari skincare-nya ya dok ya. Kalau untuk perawatan treatment-nya sendiri tuh biasanya kalau untuk jerawat apakah peeling atau facial itu gimana dok? Jadi untuk jerawat sendiri sebenarnya ini ya, untuk treatment atau perawatan jerawat itu sebenarnya untuk pengobatannya berdasarkan dari derajat keparahan dari derajat itu sendiri gitu ya. Di antaranya bisa ada jerawat yang ringan, kemudian ada yang sedang, dan juga ada yang berat itu ya. Biasanya kalau yang untuk yang tipe ringan itu biasanya ini jerawatnya hanya seperti ada timbul komedo gitu ya, mungkin seperti itu.
kalau dengan komedo seperti itu biasanya kita untuk misalnya kita berikan ke pasien itu biasanya untuk retinoid topikal seperti itu, atau bisa juga dengan kombinasi dengan benzoyl peroksida juga bisa seperti itu ya. Kemudian apabila itu sudah disertai dengan timbulnya seperti papul ataupun mungkin pustul seperti nanah seperti itu, bisa dikombinasi juga dengan antibiotik yang topikal seperti itu ya. Kemudian apabila kok jerawatnya itu juga sudah lebih berat atau itu masuk ke dalam kategori yang sedang, selain tadi yang retinoid topikal dan juga antibiotik topikal, bisa juga kita berikan yang antibiotik yang oral atau yang diminum seperti itu ya. Dan nanti misalnya kalau ternyata kok jerawatnya itu masih semakin berat, kemudian dengan pemberian obat topikal, pemberian dengan antibiotik topikal juga tidak bisa membaik itu, maka bisa diberikan juga dengan isotretinoin yang oral. Ya itu ya. Tapi memang yang perlu diwaspadai kalau untuk penggunaan dari isotret yang oral ini, biasanya kalau untuk wanita, apalagi yang mungkin ada misalnya ada rencana untuk hamil atau mungkin pada usia-usia subur seperti itu, biasanya memang kalau bisa memang dihentikan karena itu sifatnya biasanya teratogenik ya terhadap janin, jadi bisa mengakibatkan kecacatan pada janin seperti itu. Iya, jadi memang harus hati-hati kalau untuk yang penggunaan dari isotret yang oral ini seperti itu ya. Jadi kita mengobati jerawat juga harus ini ya dok ya, nanti kalau memang tidak mempan dengan obat-obatan yang kita beli, kita bisa konsultasi dengan dokter atau dokter spesialis kulit ya dok, karena itu tidak bisa sembarangan ya dok ya. Ya, tidak bisa sembarangan karena memang takutnya dari malah bisa timbul efek samping atau malah memperparah si jerawat itu sendiri itu ya kayak gitu. Nah, dok, kalau misalkan saya lagi jerawatan, itu kan rasanya saya kayak risih gitu ya dok, dan saya pengen cuci muka, pengen rasanya tuh biar kulit saya tuh kembali bersih gitu dok, dan itu jadi sering-sering cuci muka. Nah itu sebenarnya baik nggak ya dok kalau orang yang lagi jerawatan terus sering-sering cuci muka gitu? Iya, memang ini ya, kadang kalau kondisi orang berjerawat kan biasanya memang merasa kalau kulitnya itu kayak berminyak gitu ya, kayak terus rasanya kok kayak apa sih, nggak nyaman seperti itu ya. Jadi anggapan orang dengan semakin sering cuci muka malah itu semakin bersih, tapi sebenarnya itu malah hal yang istilahnya salah kaprah. Dalam artian memang sebaiknya ketika kondisi berjerawat atau mungkin kulit apa aja, bukan hanya yang berjerawat aja, itu tidak disarankan untuk sering mencuci muka gitu ya, mencuci wajah. Jadi memang ketika wajah itu semakin dicuci apabila dengan apalagi kontak dengan sabun seperti itu, biasanya itu akan membuat kulit menjadi kering, malah biasanya itu akan menimbulkan respon dari si kelenjar sebumnya itu untuk dia mengeluarkan minyak yang lebih banyak kayak gitu. Jadi makanya malah tidak disarankan untuk sering cuci muka juga seperti itu ya. Gitu, seperti itu sih. Terus gini dok, kita punya beberapa statement nih dok. Nanti statement ini dokter nyatakan mitos atau fakta gitu ya dok ya. Nah, ini tebak-tebakan ya. Tebak-tebakan ya. Tebak-tebakan ya. Oke, Ya, ya, jadi coba. yang pertama nih dok, untuk konsumsi coklat itu bisa memperparah jerawat. Nah itu mitos atau fakta ya dok? Itu mitos ya, gitu ya. Mitos, Heeh. oke. Iya, kalau menurut saya mitos. Karena sebenarnya apa? Jadi kalau yang namanya coklat, sebenarnya coklat yang murni itu ya, yang kayak dark coklat itu malah sebenarnya dia mengandung flavonoid ya. Jadi itu malah sebenarnya bagus untuk istilahnya untuk kulit. Dia bisa efek sampingnya bisa sebagai antioksidan, kemudian bisa juga sebagai antiinflamasi, bisa juga kayak dia menghidrasi kulit juga. Jadi sebenarnya kalau itu yang murni coklat, yang dark coklat itu sebenarnya tidak memperparah jerawat, malah sebenarnya itu bagus untuk kulit seperti itu ya, gitu. Tapi akan tetapi mungkin coklat yang beredar di masyarakat seperti ini biasanya itu malah kandungan coklatnya masih sedikit. Jadi yang banyak itu ada kandungan gula sama susu. Jadi makanya itu yang biasanya yang mungkin malah bisa memperparah jerawat itu sendiri. Jadi yang memperparah itu bukan coklatnya, tapi kandungan dari gula ataupun susunya itu seperti itu. Berarti kalau dark coklat aman ya dok ya? Aman. Ya, Asal yang murni ya. Asal yang murni. Itu memang ini ya, kalau yang dark coklat memang benar-benar rasanya mungkin pahit, kadang mungkin oleh konsumen mungkin nggak begitu disukai, karena ini yang lebih disukai yang itu yang manis, kemudian ada banyak kandungan susunya gitu ya, itu yang mungkin kurang. Yang rasanya lebih enak ya dok ya. Oke dok, terus oh ya saya mau nanya nih dok, ini kan sekarang lagi zaman tuh orang-orang suka olahraga, suka nge-gym. Nah itu tuh mereka suka makan banyak protein, misal telur atau ayam. Nah katanya kalau misal kita terlalu banyak makan protein tuh bisa nimbulin jerawat. Itu sebenarnya benar atau enggak ya dok ya? Kalau untuk biasanya kalau untuk protein sebenarnya tidak begitu ini ya,
apa sih, berpengaruh ke yang jerawat seperti itu. Yang berpengaruh itu apabila banyak mengandung yang karbo yang tinggi, karbohidrat ataupun gula yang tinggi. Seperti itu sebenarnya itu yang malah apa sih, banyak yang ini meningkatkan jadi timbulnya jerawat seperti itu, kayak gitu. Iya. Memang untuk masalah diet ini masih banyak kontroversi Iya, seperti ya. Jadi memang masih banyak ada diteliti yang lebih lanjut ya, masih Dok. perlu kayak penelitian lebih lanjut. Ada yang mungkin berpendapat memperparah, ada juga yang tidak seperti itu, kayak gitu seperti itu sih. Oke. Terus ini Dok, mungkin jerawat yang timbul di lokasi tertentu, nah itu punya makna khusus gitu. Semisal ini di jidat mitos tuh, lagi ya? ya mitos Oh, atau iya. fakta gitu. Semisal kayak di jidat tuh artinya Oke. ini, di pipi artinya ini, kan banyak tuh Dok yang kayak gitu. Nah Iya, itu iya. mitos atau fakta ya Dok? Itu juga sepertinya mitos juga itu ya. Mitos juga ya Dok. Karena sepengetahuan saya kalau yang namanya jerawat itu, jadi dari berdasarkan literatur itu memang ada yang namanya lokasi tertentu atau predileksi yang memang bisa timbulnya jerawat, yaitu daerah-daerah yang memang banyak mengandung kelenjar sebasea. Itu kan daerahnya yaitu di bagian wajah, leher, kemudian bagian dada bagian atas, lengan atas dan bagian punggung. Sebenarnya kalau secara teori hanya itu aja gitu ya. Jadi Iya. tidak ada terus misalnya di dahi itu Ada apa, arti itu nggak ada tertentu arti gitu ya, tertentu. Masalah Dok. pencernaan atau enggak Itu gitu ya. sebenarnya Salah ya. kalau secara ini saya belum pernah melihat apa Iya. kayak yang jurnal yang sudah yang diterapkan seperti itu. Jadi Mm-mm. memang lebih ke arah yang memang karena di mana letak Minyaknya lebih ya kelenjar sebasea banyak itu yang lebih gitu aktif ya. yang mana Lebih gitu. aktif. Oke. Kadang memang itu sih ya, kadang ada Iya. yang mengaitkan misal kalau yang di dagu karena hormonal, Iya. mungkin ini sih biasanya ini. Jadi kayak dihubung-hubungkan aja seperti itu ya. Mungkin kalau misalnya jerawat bagian pipi itu ya, bisa jadi mungkin itu dikaitkan juga dengan faktor mungkin kebersihan juga bisa. Dan artinya mungkin iya. ketika orang itu mungkin menggunakan hijab yang mungkin tidak mungkin jarang ganti, itu kadang bisa juga timbul daerah pipi juga bisa. Atau bisa juga semisal dari ini apa, menggunakan ini loh, bantal. Nah, kadang kan mungkin iya, bantal iya. itu spraynya nggak tahu tuh Sarung bantalnya sarung sarungnya itu bantal sering ya. diganti atau mungkin jarang. Nah itu kadang juga bisa juga dari situ. Ketika kita tidur posisi miring, lah itu bisa jadi mungkin karena faktor mungkin hygiene yang kurang, itu jadi bisa. Jadi mungkin kayaknya cuma dikaitkan aja. Jadi Kaitkan bukan aja. yang terus ada teori tertentu ini apa itu kayaknya Artinya tidak ini ada. gitu ya Dok ya. Ya itu sih kayak gitu sih kalau menurut saya seperti itu. Oke. Ya, kalau tadi kan jerawat dikaitkan dengan hygiene ya Dok ya, kebersihan. Nah, kalau misalkan stres nih Dok, kan kalau misal mau ujian terus atau ada apa masalah gitu di keluarga, di kerjaan, nah itu kadang-kadang jerawatnya itu muncul tiba-tiba. Nah, sebenarnya kalau stres itu bisa memicu jerawat enggak ya Dok ya? Oh iya, kalau stres ini memang jelas ini ya, sebenarnya bisa memicu untuk timbulnya jerawat. Jadi ini fakta kalau ini seperti itu ya. Fakta Jadi ya. fakta. Karena apa? Jadi kalau ketika kita itu stres, kita kelelahan, kita kecapean, itu akan memicu kortisol. Jadi itu akan mengakibatkan, jadi kortisol ini dia akan ini ya, mengakibatkan untuk meningkatkan sekresi dari sebum itu sendiri. Nah, ketika sebum itu meningkat, pasti itu juga akan menyebabkan terjadinya jerawat juga seperti itu. Jadi itu memang ada hubungannya kayak gitu. Jadi memang itu fakta Fakta itu fakta. ya. Jadi nggak boleh stres-stres ya Dok ya. Biasanya memang ya, ketika Biar iya. harus kita misalnya memang perlu healing ya udah. Kelola ya. Kita healing aja, misalnya harus jalan-jalan healing gitu. Sedangkan kalau kita berjerawat udah tambah stres lagi ya Dok, tambah nggak sembuh-sembuh lagi ya. Ketika kita pasien berjerawat kemudian parah itu kadang malah ini stresnya karena kok nggak sembuh-sembuh. Nah, itu malah semakin biasanya akan memperparah Malah lebih memperparah. jerawat itu sendiri gitu. Oke ya. Nggak kerasa nih ya Dok Safira ya, udah banyak yang kita dapat ilmunya ya dari Dokter Dian ya. Oke. Mungkin ini Dok, terakhir ada closing statement mungkin untuk tips-tips mencegah jerawat seperti apa gitu untuk sahabat wanita di rumah. Baik, untuk sobat wanita RSWN, jadi untuk beberapa tips yang bisa saya sampaikan untuk mencegah jerawat, diantaranya yaitu meningkatkan hygiene, kemudian bisa juga dengan hidrasi kulit. Yang berikutnya yaitu dengan menggunakan tabir surya atau sunscreen. Dan yang keempat yaitu adalah eksfoliasi dari kulit itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu bisa untuk mengelola stres atau manajemen stres. Oke, itu ya. aja. Ini Dok, kita punya tagline nih untuk sahabat wanita di rumah. Jadi tagline-nya itu ceritakan ceritamu di tentang wanita. Bareng-bareng ya Dok ya. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Ceritakan ceritamu di tentang wanita.
Nah, Sobat Wanita, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel YouTube RSWN TV. Dan sampai jumpa di episode tentang wanita selanjutnya. Dadah!